Gus Samsudin dilaporkan polisi. Wahabi sebut Gus Samsudin sesat memberi dakwah palsu. Ya, seperti yang kita lihat teman-teman, Wahabi Saipul kembali berulah ya. Tapi gak apa-apa gitu. Kalau kita merasa benar, kita tanggapin. Ya, kita undang, kita silahkan masuk, kita baik-baikin aja kan gitu sampai dia bosan sendiri. Nah, jadi dia ini sok hebat nampaknya. Sok hebat. Dengan keilmuan dia mengatakan Gus Samsudin kafir, sesat, ya, dakwahnya palsu, ya, pondoknya juga palsu. Betul. Ya, ini ciri-ciri Wahabi Saiful ini kalau dibiarkan terus-menerus nanti berdampak juga, Mas Ahmed, takutnya. Saya sangat khawatir sekali dengan citra baik pondok gitu. Karena orang-orang seperti ini inginnya menjelekkan terus. Betul. Ya, sementara ada yang positif dari Gus Samsudin tidak diungkapkan. Ini sama kayak pesulap merah sebetulnya ya. Ya, jadi kalau soal lapor melapor, nanti yang kena malah si Wahabi Saipul sendiri, Mas Ahmed. Yang kena. Ya? Karena apa? Karena sebelumnya saya mau mengatakan gini untuk Wahabi Saipul. Gus Samsudin ini udah berkelana, sudah banyak mengalami rintangan dan cobaan ya, termasuk ada pesulap merah yang kemarin juga udah ke kantor polisi lah, mau melaporkan segala macam, tapi sampai dengan saat ini tidak ada pembuktian bahwasanya kasus itu sah, ibaratnya menyimpang atau tidaknya Gus Samsudin itu tidak terbukti. Jadi Wahabi Saipul ini anak kemarin sore yang baru tahu Gus Samsudin ini pernah dilaporkan sebelumnya dan tidak terbukti bersalah, gitu ya. Jadi buat Wahabi Saipul, kalau Anda nanti melaporkan, mengancam melaporkan, ya, nanti jatuhnya panjenengan yang dilaporkan. Kenapa? Karena setelah menyederai, menjelekkan, ya, pencemaran nama baik daripada Gus Samsudin. Betul. Anda nanti yang kena, Anda nanti yang nangis. Gitu. Intinya gini, tapi nampaknya tempat Anda ini cocoknya emang di Hotel Prodeo ini. Betul. Apa Wahabi Saipul ini sih. Tapi dia melaporkan tujuan katanya sesat. Coba kasih bukti satu di mana sesatnya pondok Gus Samsudin. Sementara dia masih tetap mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dari mana sesatnya? Dan dia sering melantunkan selawat. Coba cari satu dulu, kasih tahu tuh Wahabi Saipul ya, di mana sesatnya di pondok Gus Samsudin. Yaitu Mas Ahmed kayak keris kemarin, kayak dakwah. Berarti dia kurang membaca sejarah. Keris itu kan budaya suku dari adat Jawa. Seperti orang kita Batak, adatnya seperti apa? Pakai kepala kerbau. Itu coba, itu kamu bahas juga, haram juga. Itulah kamu ini kurang banyak perjalanan kamu nih, kurang jauh. Iya. Mas Ahmed boleh diapain? Karena kita gini ya, kita menghadapi sosok Wahabi Saipul ini, sosok yang memang keras kepala ya, tapi tetap ngotot gitu ya. Mendingan panjenengan ya Wahabi Saipul cari duit gitu, kasihan keluarga Anda menjelek-jelekkan orang ya, sehingga tidak fokus bekerja, fokusnya hanya menjelekkan orang ya, nanti keluarga Anda tidak makan gitu. Ini ada netizen dari Gus Samsudin mengingatkan Al-Kolbu, katanya, kalau bisa jangan terlalu ditanggapi. Matulnya bolak-balik gak karuan katanya. Untuk maksud dia nih, untuk Gus Samsudin usah ditanggapi kali si Saipul Wahabi ini. Dan ini insya Allah Gus, semua orang banyak yang mendoakan panjenengan sekeluarga baik-baik saja. Semoga semakin dihina semakin jaya. Amin. Amin. Selanjutnya Mas Ahmed. Assalamualaikum Gus, Wahabi kentir itu perlu diberi pelajaran. Perilakunya menyusahkan orang sebelum meresahkan masyarakat. Ini sudah masyarakat sudah mulai geram berarti sama ini. Jadi saya minta kepada Gus ya, ini kalau bisa ya, kok saya yang getet ya Mas Ahmed ya. Kalau bisa ya Mas Ahmed ya. Tapi dari pondok mungkin berbeda. Kalau bisa Wahabi Saipul ditolak masuk ke pondok. Betul, jangan dikasih masuk. Iya, jangan dikasih masuk. Bikin rusak. Tapi saya melihat Mas Ahmed, santri dan Gus Samsudin ini masih menerima gitu. Karena sifatnya mereka ini ya, jangan orang-orang seperti ini dimusuhi, dihindari. Kalau bisa dikasih bimbing gitu. Itu didikan Gus Samsudin tadi. Dia tetap diterimanya tamu datang, walaupun tamu itu berniat
jahat atau kotor. Gus Samsudin dilaporkan polisi. Wahabi sebut Gus Samsudin sesat memberi dakwah palsu. Ya, seperti yang kita lihat teman-teman, Wahabi Saipul kembali berulah ya. Tapi gak apa-apa gitu. Kalau kita merasa benar, kita tanggapin. Takut. Ya, kita undang, kita silahkan masuk, kita baik-baikin aja kan gitu sampai dia bosan sendiri. Nah, jadi dia nih sok hebat nampaknya. Sok hebat. Dengan keilmuan dia mengatakan Gus Samsudin kafir, sesat, ya, dakwahnya palsu, ya, pondoknya juga palsu. Ya, ini ciri-ciri Wahabi Saiful ini kalau dibiarkan terus-menerus nanti berdampak juga, Mas Ahmed, takutnya. Saya sangat khawatir sekali dengan citra baik pondok gitu. Karena orang-orang seperti ini inginnya menjelekkan terus. Ya, sementara ada yang positif dari Gus Samsudin tidak diungkapkan. Ini sama kayak pesulap merah sebetulnya ya. Ya, jadi kalau soal lapor melapor, nanti yang kena malah si Wahabi Saipul sendiri, Mas Ahmed. Yang kena, ya? Karena apa? Karena sebelumnya saya mau mengatakan gini untuk Wahabi Saipul. Gus Samsudin ini udah berkelana, sudah banyak mengalami rintangan dan cobaan ya, termasuk ada pesulap merah yang kemarin juga udah ke kantor polisi lah, mau melaporkan segala macam, tapi sampai dengan saat ini tidak ada pembuktian bahwasanya kasus itu sah, apa ibaratnya menyimpang atau tidaknya Gus Samsudin itu tidak terbukti. Jadi Wahabi Saipul ini anak kemarin sore yang baru tahu Gus Samsudin ini pernah dilaporkan sebelumnya dan tidak terbukti bersalah, gitu ya. Jadi buat Wahabi Saipul, kalau Anda nanti melaporkan, mengancam melaporkan, ya, nanti jatuhnya panjenengan yang dilaporkan. Kenapa? Karena setelah menyederai, menjelekkan, ya, pencemaran nama baik daripada Gus Samsudin. Anda nanti yang kena, Anda nanti yang nangis. Gitu. Intinya gini, tapi nampaknya tempat Anda ini cocoknya emang di Hotel Prodeo ini. Apa Wahabi Saipul ini sih. Tapi dia melaporkan tujuan katanya sesat. Coba kasih bukti satu di mana sesatnya pondok Gus Samsudin. Sementara dia masih tetap mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dari mana sesatnya? Dan dia sering melantunkan selawat. Coba cari satu dulu, kasih tahu tuh Wahabi Saipul ya, di mana sesatnya di pondok Gus Samsudin. Yaitu Mas Ahmed kayak keris kemarin, kayak dakwah. Berarti dia kurang membaca sejarah. Keris itu kan budaya suku dari adat Jawa. Seperti orang kita Batak, adatnya seperti apa? Pakai kepala kerbau. Itu coba, itu kamu bahas juga, haram juga. Itulah kamu ini kurang banyak perjalanan kamu ini, kurang jauh. Iya. Mas Ahmed boleh diapain? Karena kita gini ya, kita menghadapi sosok Wahabi Saipul ini, sosok yang memang keras kepala ya, tapi tetap ngotot gitu ya. Mendingan panjenengan ya Wahabi Saipul cari duit gitu, kasihan keluarga Anda menjelek-jelekan orang ya, sehingga tidak fokus bekerja, fokusnya hanya menjelekkan orang ya, nanti keluarga Anda tidak makan gitu. Ini ada netizen dari Gus Samsudin mengingatkan, Al-Kolbu katanya, kalau bisa jangan terlalu ditanggapi, matulnya bolak-balik gak karuan katanya. Untuk maksud dia nih, untuk Gus Samsudin usah ditanggapi kali si Saipul Wahabi ini. Dan ini insya Allah Gus, semua orang banyak yang mendoakan panjenengan sekeluarga baik-baik saja, semoga semakin dihina semakin jaya, amin. Selanjutnya Mas Ahmed. Assalamualaikum Gus, Wahabi kentir itu perlu diberi pelajaran. Perilakunya menyusahkan orang sebelum meresahkan masyarakat. Ini sudah masyarakat sudah mulai geram berarti sama dia ini. Jadi saya minta kepada Gus ya, ini kalau bisa ya, kok saya yang getet ya Mas Ahmed ya. Kalau bisa ya Mas Ahmed ya. Tapi dari pondok mungkin berbeda. Kalau bisa Wahabi Saipul ditolak masuk ke pondok. Betul, jangan dikasih masuk. Iya, jangan dikasih masuk. Bikin rusak. Tapi saya melihat Mas Ahmed, santri dan Gus Samsudin ini masih menerima gitu. Karena sifatnya mereka ini ya, jangan orang-orang seperti ini dimusuhi, dihindari. Kalau bisa dikasih bimbing gitu. Itu didikan Gus Samsudin tadi.
Kalau dia tetap diterimanya tamu datang walaupun tamu itu berniat jahat atau kotor.